Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Kali ini kita berada di Dusun Balekambang, Desa Seroliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Dan kita akan mengunjungi suatu objek cagar budaya, di mana objek cagar budaya tersebut berwujud petritaan kuno. Petritaan kuno tersebut memiliki air yang cukup jernih, bahkan sebagian orang ada yang mengatakan dan meyakini bahwasanya air yang ada di petritaan ini memiliki kualitas terbaik kedua setelah air Zam-Zam. Untuk melihat seperti apakah petritaan tersebut, mari kita mendekati situs petritaan air kuno, yakni petritaan Jolotundo. Sampai di sini kita bisa melihat banyak sekali masyarakat dan pengunjung yang membawa jerigen-jerigen, baik ukuran kecil maupun ukuran sedang, untuk bisa mengambil manfaat dari air di petritaan Jolotundo ini. Karena memang banyak sekali masyarakat menganggap bahwasanya air di sini memiliki kualitas yang cukup baik dan juga bisa berguna untuk kesehatan. Untuk kualitas air memang kita lihat di sini cukup jernih. Ini adalah air yang berada di kolam teras sisi depan, dihiasi oleh banyaknya ikan air tawar. Sedangkan untuk airnya disalurkan melalui jaladwara atau saluran air yang berada di tembok-tembok sisi petritaan Jolotundo ini. Untuk nama Jolotundo sendiri terdapat dua kata, yakni yang pertama yaitu Jolo yang bermakna air, dan juga Tundo yang bermakna bertingkat. Jadi jika digabungkan dua kata tersebut akan bermakna pemandian air yang berundak atau bertingkat. Untuk kualitas airnya memang kalau kita lihat secara kasat mata cukup bagus dan cukup jernih, sehingga banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong untuk mengambil air, dan bahkan memang banyak juga yang berasal dari luar kota datang ke petritaan ini hanya sekedar untuk mengambil air yang berada di situs petritaan Jolotundo ini. Bahkan memang ada sebagian kalangan yang meyakini bahwasanya kualitas air di tempat ini nomor 2 terbaik di dunia setelah air Zam-Zam yang berada di kota Makkah, Saudi Arabia. Benarkah klaim demikian? Ini memang cukup menarik untuk bisa diteliti teman-teman. Sebenarnya tentang kualitas air Jolotundo ini pernah beberapa kali diteliti oleh ahli yang berkompeten. Setidaknya tercatat ada 3 kali penelitian, yakni yang pertama terjadi pada tahun 1985 oleh BP3 Trouwland, kemudian oleh arkeolog Belanda pada tahun 1991, dan terakhir pada tahun 1994 oleh Ikatan Dokter Indonesia Pusat. Hasilnya memang cukup mencengangkan. Didapat bahwasannya air di petritaan Jolotundo ini mempunyai kandungan air mineral yang memang cukup tinggi. Dikarenakan memang kandungan mineral yang cukup tinggi, maka tak heran air di sini sangat bagus untuk kesehatan. Maka kalau kita dengar banyak sekali masyarakat yang menggunakan air di sini dalam jangka waktu yang cukup lama, maka tingkat kesehatannya juga lama-kelamaan turut membaik. Dikarenakan seperti di awal, memang air di sini mengandung mineral yang cukup tinggi, di mana kandungan mineral tersebut tidak terdapat di semua
petritaan yang berada di Nusantara ini. Maka tak salah jika teman-teman datang ke tempat ini, silahkan untuk membawa jerigen diisi dengan air yang berada di petritaan Colotundo ini. Karena secara ilmiah memang terbukti air yang berada di petritaan kuno ini mengandung senyawa mineral yang tidak terdapat di semua tempat. Pada sisi ini ada inskripsi bertuliskan angka tahun 899 Saka atau 977 Masehi. Terletak dipahatkan di tembok sisi timur di bagian yang sisi selatan. Kemudian kalau kita bergeser ke arah sebelah kiri atau bagian sisi utara, ada juga inskripsi yang berbunyi Gempeng. Letaknya memang tidak terlalu jauh dari inskripsi angka tahun yang tadi, sehingga ada yang menduga bahwasanya inskripsi angka tahun adalah tahun pendirian dari petritaan Colotundo ini. Selain itu juga ada dua inskripsi yang terletak pada struktur tengah di bagian sisi selatan. Satunya berbunyi Udayana, satunya lagi berbunyi Mergayawati. Melihat beberapa inskripsi yang berada di dinding petritaan Colotundo ini, ada yang mengatakan atau berkeyakinan bahwasannya petritaan Colotundo ini dibuat pada masa Raja Udayana, yakni Raja Kerajaan Bedahulu dari Wangsa Warmadewa Bali, di mana Raja Udayana ini menikah dengan putri Wangsa Isyana dari Kerajaan Medang, yakni Putri Gunapriya Dharmapatni. Kemudian pada tahun 991 Masehi, pasangan ini mempunyai anak bernama Airlangga yang bermakna air yang melompat. Saking cintanya dengan anaknya yang dinamakan Airlangga, Raja Udayana membangun petritaan Colotundo ini. Namun ada yang mengatakan bahwasanya petritaan ini dibangun untuk sebagai pertapaan Airlangga setelah beliau mengundurkan diri dari tahta singgasana kerajaan Kahuripan dan kemudian digantikan oleh anaknya. Untuk melihat kualitas air di petritaan Colotundo ini, kita akan menuju bilik pria guna melihat secara dekat seperti apakah bentuk atau kualitas air di sini. Ini ada tangga untuk naik teman-teman, kita harus hati-hati karena agak sedikit licin. Inilah bilik pria teman-teman. Airnya memang cukup jernih. Di sini ada beberapa pancuran dan di tengahnya ini adalah jaladwara atau saluran air. Ini dulunya berbentuk naga, tetapi memang bentuk rahangnya sudah rusak. Oleh karena itu, bilik pria ini terkadang juga disebut sebagai bilik naga. Sedangkan untuk yang bilik wanita, memang untuk jaladwaranya sudah rusak. Namun konon di sana katanya ada bekas-bekas relief bentuk sayap diyakini sebagai bentuk Garuda. Oleh karena itu, bilik wanita terkadang juga disebut sebagai bilik Garuda. Sedangkan yang kita lihat ini adalah bilik pria atau bilik naga, di mana airnya seperti yang kita lihat memang sangat jernih. Tak ayal memang di bilik ini banyak sekali digunakan oleh para pengunjung untuk mandi dan menyucikan diri. Air di petritaan Colotundo ini bersumber dari mata air penanggungan yang dikeramatkan sejak zaman kuno hingga zaman Majapahit, di mana gunung ini dikelilingi oleh 4 gunung kecil yang lain, yakni ada Saraklopo, Bekel, Kemuncup, dan juga Gajah Mungkur. Arkeolog dari Universitas Negeri Malang yakni M. Dwi Cahyono, beliau meyakini bahwasannya petritaan ini telah ada jauh sebelum Udayana atau ketika Kerajaan Medang berkuasa di periode Mataram kuno dari Wangsa Isyana di Jatim. Beliau menyebut bahwasannya awal petritaan itu berwujud 4 undakan atau tingkat dan hanya tersisa 2 tingkat untuk sekarang. Pada tingkat kedua ada sebuah bidang datar mirip altar yang semula menjadi tempat berdirinya arca Airlangga berwujud sebagai Wisnu menunggang Garuda.
Arca tersebut saat ini tersimpan di Museum Trowulan Mojokerto. Selain itu juga menurut beliau, pertitaan Jolotundo ini dibangun dengan konsep yang cukup mutakhir di eranya, di mana pertitaan ini mengalirkan mata air lereng Penanggungan melewati terowongan bawah tanah dan menembus di kawasan pertitaan ini. Bukan itu saja, air ini kembali dialirkan melewati drainase bawah tanah, menuruni perbukitan pertitaan Jolotundo menuju kawasan pemukiman sebagai air bersih dan juga sumber pengairan irigasi sawah warga. Kemudian ada juga data yang cukup menarik disampaikan oleh Ismail Lutfi, yakni ahli sejarah dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Beliau menyampaikan bahwasanya debit air di pertitaan ini tak pernah surut, selalu deras, sejuk, dan juga masih sangat-sangat jernih. Beliau menjelaskan bahwasanya seiring waktu, pertitaan Jolotundo yang ditemukan kembali di abad modern ini dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat sambil mempertahankan fungsi awal selaku tempat suci serta living monument, dan juga edukasi untuk wisata minat khusus. Misalnya materi banyu atau penghormatan kepada fungsi dan kelestarian air yang telah dianut sejak era masyarakat Jawa kuno. Mereka menganggap air bagian dari kesucian dan juga harus tetap dijaga. Itulah teman-teman tentang perteritaan kuno, perteritaan Jolotundo, di mana air yang ada di pertitaan ini memang mengandung mineral yang cukup tinggi. Tak ayal memang sangat berfungsi untuk kesehatan manusia. Di samping itu juga yang tak kalah hebatnya, ternyata pembangunan dari pertitaan ini juga sangat-sangat modern pada zamannya. Bahkan hingga kini kita bisa masih melihat bentuk-bentuk pembangunan yang cukup megah. Walaupun sudah berusia cukup lama, namun inilah hasil karya dari nenek moyang kita di Nusantara tercinta ini. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam upaya terus melestarikan kebudayaan Nusantara ini. Rahayu.